我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlefront Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini, dan buat kalian yang baru banget datang, jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya. Kuilah, tanpa berlama-lama lagi, kita kancutkan si Xiaoyannya. Cerita berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang melakukan perjalanan menuju ke Pavilion Bintang Jatuh, dan setelah hampir 1 bulan mereka pun sampai di suatu hutan. Tak lama Feng Zunzi pun mengeluarkan batu giok tua sebelum akhirnya batu giok pun terbang dan seberkas cahaya bintang aneh menyebar dari dalamnya. Akhirnya cahaya pun membentuk pintu spasial besar di depan tatapan tertegun kelompok dari dokter peri kecil. Feng Zunzi pun segera mengajak mereka semua untuk masuk karena di dalam tempat ini adalah markas sebenarnya dari Pavilion Bintang Jatuh. Dokter peri kecil dan yang lainnya di belakang ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengikuti Feng Zunzi. Dalam perjalanannya, Feng Zunzi menceritakan bahwa ini sebenarnya adalah ranah yang diciptakan dari kekuatan bintang meteorit. Tentu saja hal itu tidak bisa dibandingkan dengan alam besar yang diciptakan oleh para elit Dosheng. Namun meskipun begitu, karena tempat ini terbentuk secara alami, kemampuannya untuk bersembunyi sangatlah hebat. Bahkan seorang elit Dozun akan kesulitan merasakan kedalaman tempat ini jika mereka terbang melewatinya. Tak lama, lebih dari belasan bangau putih besar tiba-tiba terbang dari puncak gunung yang jauh. Ada beberapa sosok manusia yang berdiri di atas bangau tersebut. Sosok hijau yang memimpin mereka segera bergegas. Setelah itu sosok tersebut pun muncul di semua orang yang ada di sana. Muking Luan menghela nafas lega saat melihat orang yang datang adalah Feng Zunzi. Ia melambaikan tangannya dan meminta bangau putih yang berlama-lama di udara untuk mundur. Menanggapi hal itu, Feng Zunzi pun tersenyum, kemudian ia menuju ke arah Yao Lao di sampingnya. Ia segera berkata agar Muking Luan segera datang dan menyambut kepala Pavilion Bintang Jatuh mereka. Muking Luan pun terkejut ketika mendengar perkataan tersebut. Ia melirik Yao Lao dan tiba-tiba menemukan bahwa yang terakhir tampak persis sama dengan gambar pendiri sekte tersebut. Dengan segera ia pun mengerti bahwa Feng Zunzi tidak bercanda dan buru-buru memberi hormat. Menanggapi hal itu, Yao Lao pun tanpa daya menggelengkan kelapanya dan menoleh ke arah Feng Zunzi. Tak lama Feng Zunzi pun menoleh ke arah Muking Luan dan berkata, dengan adanya Yao Zunzi di sini, maka di masa depan mereka semua akan diberkati. Hati Muking Luan cukup terguncang ketika ia mendengar perkataan tersebut. Nama Yao Lao pada saat itu pada dasarnya dikenal oleh semua orang di dataran tengah. Ia kadang-kadang mendengar Feng Zunzi menyebutkan tentang nama tersebut. Namun ia tidak menyangka bahwa ia benar-benar dapat bertemu dengannya secara langsung hari ini. Menanggapi hal itu, Yao Lao pun segera melambaikan tangannya dan berkata untuk melupakan sejenak permasalahan tersebut. Jangan dengarkan omong kosong orang tua ini, dan lebih baik untuk saat ini mari mereka menyelesaikan permasalahan Xiaoyan terlebih dahulu. Mata Muking Luan pun bergerak ketika ia mendengar ini dan melihat Xiaoyan di belakang Xiongzhan. Ia tanpa sadar terkejut ketika melihat Xiaoyan berlumuran darah segar dengan hanya nafas yang tersisa. Meskipun ia tidak bisa dikatakan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang Xiaoyan, namun ia juga mengerti bahwa orang ini bukan orang biasa. Siapakah orang yang bisa mengubah orang begitu cerdik ini menjadi seperti itu? Feng Zunzi pun menghela nafas sebelum akhirnya mengajak semuanya untuk pergi. Ia segera menjelaskan bahwa anak kecil ini terlibat dengan bentrokan bersama dengan bintang 5 Dozun. Meskipun ia mematahkan salah satu lengan pihak lain, namun ia juga dipukuli sampai ia terluka parah. Kepala Muking Luan di sampingnya mulai berdengung ketika desahan Feng Zunzi terjatuh. Ia menatap Xiaoyan dengan cara tertegun karena orang ini benar-benar berani bertukar pukulan dengan seorang elit Dozun. Singkat cerita, setelah menyelesaikan kelompok dokter peri kecil yang lelah, Yao Lao dan Feng Zunzi pun segera membawa Xiaoyan dan langsung bergegas ke gunung belakang. Sesaat kemudian, sebuah menara batu hitam gelap muncul di depan mata mereka. Feng Zunzi membawa Xiaoyan dan melompat ke atas menara batu. Tingkat atas ini lebarnya sekitar 30 hingga 40 meter dan ada panggung hitam di dalamnya. Bagian atas panggung batu hanya selebar 5 meter, dan jika seseorang melihat keluar angkasa, ia akan secara kebetulan dapat melihat langit yang cerah. Meteorit ini tidak hanya mengumpulkan kekuatan bintang, tetapi juga mampu menyerap kekuatan bintang dari luar angkasa. Panggung batu ini adalah tempat berkumpulnya dua kekuatan yang diserap ini. Feng Zunzi pun dengan hati-hati menempatkan Xiaoyan di atas panggung batu.
Pada saat ini kedua matanya tertutup rapat dan hampir tidak ada nafas yang tersisa. Bahkan suara nafasnya sangat lemah dan seluruh organnya tidak berbeda dari orang yang sedang sekarat. Saat tubuh Xiaoyan baru saja berbaring di atas panggung batu, tiba-tiba gelombang kekuatan bintang yang padat merembes keluar dari platform batu. Setelah itu, ia pun terus berkumpul di tubuhnya dan api ungu coklat melengkung dan naik pada saat ini. Api pun berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Feng Zunzi dan Yao Lao pun bersukacita ketika mereka melihat pemandangan ini. Pada saat ini, 3000 Burning Flame semakin padat dan cedera Xiaoyan dengan demikian akan pulih semakin cepat. Tak lama, Feng Zunzi pun segera mengajak Yao Lao untuk pergi dan biarkan Xiaoyan tinggal di sini sendirian dengan tenang dan memulihkan diri. Masa pemulihan ini kemungkinan akan lama dan mereka hanya bisa menunggu. Yao Lao pun tersenyum dan mengangguk dan ia tidak peduli berapa lama atau pendeknya waktu yang dibutuhkan. Selama Xiaoyan mampu memulihkan luka di dalam tubuhnya, lama waktu yang dibutuhkan tidak menjadi permasalahan. Yao Lao pun tersenyum saat ia melihat rasa sakit di wajah Xiaoyan sedikit berkurang saat nyala api telah naik. Ia pun bergumam kepada Xiaoyan bahwa guru masih menunggunya untuk membantunya memperbaiki tubuh. Setelah itu, mereka pun segera pergi dan tempat ini benar-benar menjadi sunyi setelah kedua orang tersebut mundur. Hanya api ungu coklat yang menyala dengan ganas tanpa kenal lelah. Xiaoyan yang berada di dalam nyala api seperti mandi phoenix dalam nyala api menunggu saat ia akan dilahirkan kembali. Di sisi lain, kedatangan kelompok Yao Lao tidak diragukan lagi menyebabkan pavilion bintang jatuh menjadi luar biasa semarak. Para murid yang ada di dalam pavilion bintang jatuh bahkan beberapa sesepuh sangat ingin tahu tentang kepala pavilion ini yang hanya ada dalam legenda. Hari ini juga akhirnya tiba seperti yang Feng Zunzi perkirakan. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan permasalahan Xiaoyan, ia telah mengumpulkan semua murid pavilion bintang jatuh pada hari berikutnya dan mengumumkan masalah pengembalian posisi kepala pavilion. Hal semacam ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan bagi pavilion bintang jatuh. Di masa lalu, pavilion bintang jatuh telah memperlakukan Feng Zunzi sebagai pemimpinnya. Saat ini pemimpin sejati mereka akan berubah dan murid-murid secara alami tidak terlalu terbiasa dengan hal itu. Untungnya, cara yang tidak biasa ini tidak berlangsung lama sebelum dirusak oleh kegembiraan lain. Bahkan para generasi muda yang masih muda ini pun tidak merasa asing dengan nama Yao Zunzi. Beberapa tetua yang lebih tua bahkan dipenuhi dengan kegembiraan liar di dalam hati mereka. Mereka sangat berpengalaman dan jelas menyadari posisi dan reputasi seperti apa yang dimiliki oleh Yao Lao sejak saat itu di dataran tengah. Jika seseorang benar-benar membahas tentang reputasi dan statusnya, kemungkinan bahkan 3 kepala besar Pil Tower akan sedikit lebih rendah. Dengan orang seperti itu menjadi kepala pavilion, bukankah pavilion bintang jatuh akan menjadi semakin kuat? Yao Lao hanya bisa tersenyum pahit dalam menghadapi situasi seperti itu. Namun ia tidak menolak apapun kali ini. Feng Zunzi menghela nafas lega di dalam hatinya ketika ia melihat bahwa Yao Lao tidak menemukan alasan untuk menolak hal tersebut. Ia selalu berpikir bahwa pavilion bintang jatuh adalah milik Yao Lao di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun ini, ia hanya membantu Yao Lao untuk mengelolanya. Sekarang setelah Yao Lao kembali, ia secara alami harus mengembalikannya. Singkat cerita, waktu pun berlangsung dengan tenang hingga tak terasa 3 bulan telah berlalu. Xiaoyan yang berada di dalam menara batu masih tidak menunjukkan jejak kebangkitan. Namun wajah Xiaoyan yang awalnya pucat pada saat ini berangsur-angsur menjadi merah mulus. Nafasnya juga menjadi normal dan ia tidak lagi seperti orang yang akan mati seperti di masa lalu. Semua ini menunjukkan bahwa luka di dalam tubuh Xiaoyan saat ini berangsur-angsur mulai pulih. Oleh karena itu, kebangkitannya hanyalah permasalahan waktu. Selain itu, selama 1 bulan ini kelompok dokter peri kecil juga diberikan posisi tetua di dalam pavilion bintang jatuh. Mereka awalnya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran dari Feng Zunzi. Feng Zunzi dan sesepuh dari pavilion bintang jatuh lainnya tersenyum bahagia di hadapan kelompok kuat yang bergabung dengan mereka. 3 ahli di kelas Dozun bergabung bersama mereka. Berat ini cukup besar dan hanya ini saja kemungkinan akan menyebabkan pavilion bintang jatuh melompat dan benar-benar menjadi yang teratas dari 4 pavilion. Namun mereka semua lupa bahwa jika Yao Lao benar-benar memulihkan kekuatan puncaknya di masa depan, hanya kemampuannya untuk mengumpulkan orang saja kemungkinan akan menyebabkan pavilion bintang jatuh menjadi faksi yang cukup kuat di seluruh dataran tengah. Singkat cerita, waktu setengah tahun pun berlalu tanpa ada yang menyadarinya. Namun Xiaoyan masih belum bangun. Meskipun semua orang bisa merasakan bahwa kondisi di dalam tubuhnya menjadi semakin baik, namun ia tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan.
Bahkan Yaolau merasa agak tidak berdaya menghadapi pemandangan ini. Satu-satunya yang bisa ia andalkan mengenai permasalahan ini adalah Xiaoyan sendiri. Cerita beralih ke wilayah barat laut benua Doki, tepatnya di Kekaisaran Jiama di kota suci Jiama. Setiap warga Kekaisaran Jiama sadar bahwa penguasa sejati Kekaisaran ini bukan lagi keluarga Kekaisaran Jiama. Sebaliknya, itu adalah aliansi yang disebut dengan aliansi Yan. Setiap orang di dalam Kekaisaran Jiama sadar bahwa pendiri penguasa mutlak di dalam Kekaisaran Jiama saat ini adalah orang yang disebut Xiaoyan. Ia secara pribadi telah mengakhiri era Misty Cloud di dalam Kekaisaran Jiama dan memulai dengan era aliansi Yan. Di aula besar yang megah dan menjulang tinggi di tengah kota suci Jiama, berdiri seorang wanita yang mengenakan jubah cemerlang. Ia berdiri dengan tangan di belakang dan sosok wanita ini sangat memesona. Bahkan dengan jubah yang agak longgar masih sulit untuk menyembunyikan lekuk seperti iblisnya yang membuat seseorang tertarik. Wanita tersebut pun segera bergumam sepertinya sudah 5 hingga 6 tahun. Xiaoyan telah berjanji kepada ratu ini bahwa ia akan kembali. Jika Xiaoyan memakan kata-katanya, maka ia akan merobek mayat Xiaoyan menjadi puluhan ribu keping bahkan jika Xiaoyan mati. Wanita cantik dan seksi tersebut pun mengepalkan tangannya sedikit dengan ekspresi rumit melintas di mata cantik yang dipenuhi dengan daya pikat. Tak lama terdengar suara bocah lembut yang memanggilnya ibu dari belakangnya. Ekspresi sedingin es di wajah wanita menyihir ini segera menghilang setelah mendengar suara tersebut. Ada semacam senyum indah yang bahkan Xiaoyan belum pernah lihat sebelumnya telah muncul. Setelah itu ia pun dengan cepat berbalik dan melihat ke arah di mana suara tersebut berasal. Di atas tangga batu terlihat seorang anak berusia 2 tahun atau lebih sedang berdiri. Hal yang membuat seorang merasa terkejut adalah bahwa anak kecil ini digantung setengah inci dari tanah tanpa meminjam dukungan apapun. Berdiri di udara kosong, hal ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh elit Dozong. Ketika wanita tersebut menoleh, pakaian anak kecil tersebut pun bergoyang dan seekor ular kecil 7 warna keluar dari pakaiannya. Setelah itu ular pun diletakkan di tangan kecil putih lembut anak tersebut. Ular pun mendesis dan menjulurkan lidahnya, dan dari penampilannya ini secara mengejutkan persis sama dengan piton penelan surga 7 warna dari dulu. Di sisi lain, di bagian atas menara batu, seorang pria muda duduk di platform batu dengan mata yang tertutup rapat. Semacam api ungu coklat berlama-lama di sekitar tubuhnya, dan nyala api ini menyala dengan ganas dan sebenarnya samar-samar memancarkan semacam kekuatan hidup yang hebat. Mata dokter peri kecil terkejut saat melihat pemuda dalam nyala api dari sisi platform batu. Setelah itu, ia pun menghela nafas sebelum akhirnya bergumam bahwa sudah 1 tahun apakah Xiaoyan tidak akan bangun. 1 tahun penuh telah berlalu sejak Xiaoyan dipindahkan ke tempat ini pada saat itu. Pavilion Bintang Jatuh tiba-tiba menguat dengan cepat selama 1 tahun belakangan. Namun Xiaoyan yang paling dikhawatirkan oleh dokter peri kecil tidak bangun dari kondisi pemulihannya yang tidak sadar. Awalnya, Yaolau dan yang lainnya hanya mengira bahwa itu karena luka Xiaoyan yang terlalu serius. Namun pemikiran semacam ini akhirnya ditinggalkan setelah Xiaoyan tetap tidak sadarkan diri selama lebih dari setengah tahun. Hal ini karena mereka bisa merasakan bahwa luka di dalam tubuh Xiaoyan saat ini telah benar-benar pulih. Situasi di dalam tubuhnya bahkan lebih baik dari puncak sebelumnya. Bahkan Yaolau tidak dapat memahami mengapa Xiaoyan terus tidak sadarkan diri meskipun ia telah sembuh total. Sementara itu, tak jauh dari belakang gunung batu terlihat murid-murid yang sedang berlatih di bawah pengawasan dari Mu Qingluan. Ia segera berkata bahwa baru-baru ini cukup banyak sesepuh pergi karena beberapa hal. Mereka semua tidak boleh mengambil kesempatan ini untuk bermalas-malasan. Jika mereka gagal lulus ujian akhir tahun, maka mereka akan menderita karenanya. Menanggapi hal itu, seorang junior wati segera berkata agar kakak Mu Qingluan tidak perlu khawatir dan tetap yakin. Selain itu, ia baru-baru ini mendengar bahwa tampaknya ada beberapa peninggalan kuno yang muncul di 10.000 pegunungan besar di perbatasan wilayah selatan dataran tengah. Mungkinkah sesepuh telah pergi ke sana karena permasalahan ini? Mu Qingluan sedikit mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa itu sedikit terkait. Peninggalan kuno ini bukanlah hal yang biasa. Faksi-faksi dengan beberapa kemampuan di wilayah dataran tengah berniat untuk melanggar batasannya. Namun 10.000 pegunungan besar berada di dalam wilayah binatang. Itu adalah wilayah suku Magical Beast, dan orang-orang tua yang cerdik itu pasti tidak akan senang berbagi peninggalan kuno dengan orang lain. Oleh karena itu, cukup banyak pertempuran akan terjadi ketika saatnya tiba. Salah seorang junior di sana segera tertawa sebelum akhirnya mulai berbicara. Dikabarkan bahwa skill do kelas Tian bahkan telah muncul di sana. Siapapun yang bisa mendapatkannya, maka ia akan sangat beruntung. Mu Qingluan memutar matanya dan berkata agar mereka jangan melamun.
Harta seperti itu akan menjadi rebutan di tangan siapapun. Jika seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan, maka ia tidak hanya tidak dapat menyimpan harta karun tersebut, tetapi juga akan menarik masalah. Semua orang pun tertawa setelah mendengar perkataan dari Mu Qingluan dan mereka pun lanjut berlatih. Namun ketika mereka hendak duduk dan bersiap untuk berlatih, tiba-tiba seluruh gunung pun bergetar. Langkah kaki beberapa orang terhuyung-huyung sedikit dan mereka pun hampir jatuh. Mereka segera bertanya apakah yang telah terjadi. Dalam sekejap mata, kekacauan besar dan percakapan pribadi pun terus menyebar. Mu Qingluan juga terkejut sesaat karena perubahan tak terduga ini. Tak lama setelah itu, ledakan pun segera terjadi di atas puncak gunung. Kali ini banyak tatapan tiba-tiba beralih ke menara batu yang berada di gunung di belakang. Setelah itu, banyak sosok bergegas keluar dari berbagai tempat hingga akhirnya mereka melayang di udara. Mata mereka terkejut dan tidak yakin saat mereka melihat ke arah gunung belakang. Mereka samar-samar bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dan aura tersebut seperti naga besar yang tertidur perlahan-lahan terbangun. Dua sosok tua juga dengan cepat muncul di udara dan mata mereka melihat keributan menara batu di belakang gunung. Dengan segera kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan melintas di mata mereka setelah mereka merasakan aura menakutkan. Salah seorang dari mereka pun berkata bahwa aura ini milik Xiaoyan. Apakah orang tersebut akhirnya telah terbangun? Di sisi lain, mata dokter peri kecil dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan saat ia melihat platform batu di depannya dari dalam menara batu. Pada saat ini, kekuatan bintang yang besar dan perkasa terus merembes keluar dari tubuh Xiaoyan. Tak berselang lama, api ungu coklat yang menutupi tubuh Xiaoyan tiba-tiba membengkak pada saat ini. Api tersebut pun menyebar ke seluruh menara batu dan melihat adegan ini, dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ia bergerak dan bergegas keluar dari menara batu. Kekuatan 3000 Burning Flame benar-benar sangat kuat, bahkan ia tidak bisa bertahan terlalu lama. Api ungu coklat yang menembus menara batu pun tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Api pun meledak dari atas menara sebelum akhirnya berkumpul membentuk naga ungu coklat berukuran 1000 meter. Tak lama naga raksasa terbentuk, tiba-tiba ia pun meraung ke arah langit. Suara raungan naga menyebar dengan cara yang luas dan perkasa. Dengan segera semua orang pun melihat bahwa langit menjadi terdistorsi dan ada pilar cahaya bintang yang berukuran hampir 1000 meter berkumpul dari langit malam di dunia luar. Setelah itu cahaya pun menembus penghalang spasial dan mendarat dengan keras di tubuh naga besar yang berkelok-kelok. Cahaya tersebut pun menyebabkan tubuh besar yang terakhir tiba-tiba memancarkan gelombang cahaya intens yang sangat terang. Segera setelah itu aura yang luas dan kuat menyebar seperti banjir dan tembakan cahaya ke segala arah menyebabkan mata cukup banyak orang terpejam. Sesaat kemudian mereka pun akhirnya membuka mata mereka. Setelah itu mereka melihat sosok kurus perlahan muncul di kepala naga besar yang berkelok-kelok. Aura yang luas dan perkasa merembes keluar dari dalam tubuh orang ini. Ekspresi Mu Qingluan langsung menjadi tercengang saat ia merasakan aura yang luas dan perkasa ini dan merasakan bahwa aura ini adalah aura seorang Dozun. Di sisi lain, Feng Zunzi dan Yao Lao berdiri di udara kosong di langit. Mata mereka panas membara saat mereka melihat sosok manusia yang berada di kepala naga raksasa. Feng Zunzi tanpa sadar berteriak dengan gembira bahwa itu memang Xiaoyan. Yao Lao pun tersenyum dan mengangguk dengan kegembiraan yang melintas di matanya. Selama 1 tahun, anak kecil ini akhirnya telah terbangun. Selain itu, tampaknya kebangkitannya kali ini telah memberinya manfaat yang cukup besar. Menanggapi hal itu, Feng Zunzi pun segera tertawa dan berkata bahwa anak kecil ini memang cukup diberkati. Xiaoyan tidak hanya benar-benar mengaktifkan kekuatan obat dari pil naga misterius Yin yang, tetapi ia bahkan telah mengambil kesempatan untuk menerobos ke tingkat Dozun. Jika ia menebak dengan benar, Xiaoyan seharusnya mengumpulkan energi selama tahun ini dan bersiap untuk melakukan terobosan dalam 1 kali upaya. Yao Lao pun mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan terobosan ke tingkat Dozun benar-benar terlalu besar. Jika bukan karena ia mendapatkan bantuan meteorit luar angkasa, kemungkinan terobosan orang ini akan tertunda setidaknya 2 tahun. Sementara itu di sisi lain, naga besar yang berkelok-kelok di langit pun secara bertahap menghilang di atas langit. Dengan tersebarnya naga besar tersebut, kekuatan naga yang menembus tempat itu juga melemah dengan cepat. Bersamaan dengan lenyapnya sang naga, sosok di langit juga berangsur-angsur menjadi jelas. Pada akhirnya, sosok tersebut pun benar-benar muncul di depan pandangan semua orang. Sosok manusia muda di langit meregangkan pinggangnya yang malas dengan kulit di tubuhnya segera bergoyang pada saat ini.
Tulang-tulang di tubuhnya juga mengeluarkan banyak suara retakan dan gesekan tulang. Setelah itu Xiaoyan mengepalkan lengannya dan bergumam apakah ini kekuatan dari seorang elit di tingkat Dozun. Xiaoyan merasakan lautan luas seperti Doqi di dalam tubuhnya dan tanpa sadar menjadi linglung. Kekuatan semacam ini memiliki daya pikat yang dapat menyebabkan seseorang menjadi gila. Tak terhitung banyaknya orang yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba mendapatkan kekuatan seperti itu. Xiaoyan pun segera mengulurkan tangannya sebelum akhirnya tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Ruang di hadapan Xiaoyan tiba-tiba terdistorsi menjadi depresi yang aneh. Jika pengepalan ini terjadi kepada tubuh seseorang, bahkan tubuh seorang ahli dozong akan hancur menjadi tumpukan darah dan daging. Senyum pun perlahan muncul di wajah Xiaoyan saat ia merasakan kekuatan besar dan kuat yang bisa mengubah ruang hanya dengan mengangkat tangannya. Tahap ini sangat jauh dan tidak terjangkau ketika ia melihatnya pada saat itu. Namun pada saat ini bagaimanapun ia telah benar-benar mencapainya. Tak lama sosok Feng Zhenzi pun muncul dan menepuk bahu Xiaoyan dengan keras. Ia segera berkata bahwa Xiaoyan akhirnya telah terbangun. Xiaoyan pun tersenyum kemudian dengan hormat menangkupkan kedua tangannya dan berterima kasih kepada Feng Zhenzi. Menanggapi hal itu Feng Zhenzi pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa Xiaoyan harus berterima kasih kepada gurunya. Ia kemungkinan tidak memiliki banyak tidur nyenyak selama 1 tahun ini. Mata Xiaoyan segera menoleh ke arah Yao Lao dan tersenyum di sampingnya saat ia mendengar ini. Ia telah melihat senyum akrab yang tidak telah dilihat selama bertahun-tahun dan sesuatu melonjak di hatinya. Untuk sesaat ia benar-benar tidak menyadari apa yang harus ia katakan. Sementara itu, bahkan dengan ketenangan Yao Lao, hatinya tanpa sadar menjadi emosional saat ia berbicara dan melihat wajah yang tampak jauh lebih dewasa dibandingkan pada saat itu. Ia segera berkata untuk jangan mendengarkan omong kosong orang tua tersebut. Saat ini benar-benar sangat bagus karena Xiaoyan telah bangun. Mata Xiaoyan sedikit merah saat ia melihat Yao Lao yang tertawa. Semua kemampuannya diajarkan oleh Yao Lao dengan susah payah dan jika bukan karena Yao Lao, Xiaoyan paling-paling hanya menjadi ahli di dalam kekaisaran Jiama bahkan jika bakat pelatihannya tidak hilang. Tak lama, Yao Lao pun dengan lembut menepuk bahu Xiaoyan dan tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa kecepatan pertumbuhan Xiaoyan telah melebihi harapannya. Sepertinya tindakan aula jiwa menangkap Yao Lao akhirnya membantu Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum saat mendengar hal ini, meskipun kata-kata ini agak bercanda namun memang ada kebenaran di baliknya. Sejak Yao Lao ditangkap oleh Hall of Soul, motivasi Xiaoyan untuk berlatih menjadi kuat. Akhirnya, karena motivasi pelatihan semacam ini yang memungkinkan kekuatan Xiaoyan melambung dalam beberapa tahun. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia telah menelan 3 jenis api surgawi dan sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk membantu gurunya memperbaiki tubuh. Mendengar hal itu, hati Yao Lao dipenuhi dengan perasaan hangat dan senang saat melihat keinginan cemas di wajah Xiaoyan. Surga telah menyebabkan ia menjadi buta sekali, namun untungnya ia tidak membiarkannya menjadi buta untuk kedua kalinya. Sementara itu di sisi lain, Feng Zhenzi menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya berkata bahwa masalah memurnikan tubuh tidaklah mendesak. Meskipun hidup Yao Chen tidak dalam bahaya ketika ia jatuh ke tangan Hall of Soul kali ini, namun ia telah kehilangan cukup banyak esensi ki spiritual. Sebelum memurnikan tubuh, pertama-tama mereka harus mengisi kembali esensi ki spiritual yang hilang. Jika tidak, bahkan jika ia mendapatkan tubuh fisik, kekuatannya tidak akan meningkat. Xiaoyan terkejut setelah mendengar esensi ki spiritual yang baru saja disebutkan. Feng Zhenzi pun segera menjelaskan bahwa ada istilah lain untuk esensi ki spiritual. Hal itu juga dapat disebut dengan esensi kekuatan spiritual. Aula jiwa telah menangkap banyak roh karena mereka ingin menghilangkan esensi ki spiritual dari tubuh mereka. Ki spiritual semacam ini adalah kehidupan jiwa. Setelah ki spiritual hilang, maka hal itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa. Ekspresi Xiaoyan langsung tenggelam setelah mendengar hal ini. Ia mengingat rantai yang melekat pada semua jiwa dan benda ini sebenarnya digunakan untuk menyerap ki spiritual. Xiaoyan pun segera bertanya bagaimana mereka bisa mengisi kembali ki spiritual. Feng Zhenzi pun merenung sejenak sebelum akhirnya menjawab bahwa ki spiritual adalah fondasi jiwa. Sangat sulit untuk diubah oleh kekuatan eksternal. Namun ada 2 hal unik di dunia ini yang memiliki efek misterius dalam memperbaiki ki spiritual. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun dengan cepat bertanya apakah kedua hal tersebut. Feng Zhenzi perlahan menjawab bahwa hal itu adalah buah bayi jiwa dan jamur surgawi naga spiritual. Selama mereka bisa mendapatkan salah satu dari keduanya, maka mereka akan bisa mengisi kembali ki spiritual yang telah hilang dari Yao Chen.
Sayangnya, kelangkaan kedua jenis barang misterius ini lebih unggul dalam segala hal jika dibandingkan dengan api surgawi. Selain itu, ia juga hanya membaca tentang mereka di beberapa buku kuno. Selama 1 tahun ini, Xiaoyan tidak sadarkan diri dan ia telah mengirim banyak ahli dari Paviliun Bintang Jatuh untuk mencari informasi tentang dua jenis hal misterius tersebut. Namun, perkataan Feng Zunzi seketika berhenti saat ia menggelengkan kelapanya dan menghela nafas pelan. Hati Xiaoyan tanpa sadar tenggelam setelah mendengar Feng Zunzi yang berhenti berbicara. Tak terduga bahwa beberapa insiden yang tidak terduga telah terjadi saat ini karena mereka sudah sepenuhnya siap. Xiaoyan pun mengepalkan tangannya dan berpikir jika Yao Lao tidak dapat mengisi ki spiritualnya kembali, bukankah itu berarti bahwa gurunya tidak akan dengan cepat memiliki tubuh? Xiaoyan pun segera bertanya dengan enggan apakah benar-benar tidak ada solusi lain. Menanggapi hal itu, Feng Zunzi pun hanya terdiam hingga akhirnya Xiaoyan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Sementara beberapa dari mereka terdiam, tiba-tiba seorang tetua di samping ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia berkata buah bayi jiwa, salah satu dari dua benda misterius yang telah disebutkan oleh kepala paviliun Feng, dikabarkan bahwa ada di sisa-sisa kuno yang telah menyebabkan kegemparan baru-baru ini. Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar perkataan sisa-sisa kuno sebelum akhirnya menoleh ke arah tetua yang berkata dan ia segera bertanya apakah ada berita tentang buah bayi jiwa ini. Sementara itu, Feng Zunzi juga sedikit tercengang setelah ia mendengar hal tersebut. Ia pun segera menoleh ke arah tetua tersebut sebelum akhirnya bertanya dari manakah ia mendapatkan berita ini. Tetua tersebut pun tersenyum dan menjelaskan bahwa ia telah bertanggung jawab atas masalah mengenai sisa-sisa kuno baru-baru ini. Berdasarkan informasi yang telah dikirim kembali, ada beberapa suku binatang ajaib yang mencoba menerobos ke dalam sisa-sisa kuno tetapi akhirnya mundur dengan menyedihkan. Namun dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang melarikan diri tersebut, ada semacam hal misterius yang mirip dengan penampilan buah bayi jiwa. Ia mengira benda tersebut kemungkinan besar adalah buah bayi jiwa. Mendengar hal itu, Feng Zunzi pun menjadi sedikit bersemangat. Ia berkata bahwa buah bayi jiwa memang sesuatu dari zaman kuno. Tidak terlalu mengejutkan untuk muncul di sisa-sisa reruntuhan kuno seperti itu. Ia pun segera menoleh ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan benar-benar menjadi bintang yang beruntung. Mereka tidak memiliki hasil meskipun mencari selama 1 tahun. Namun kabar baik telah disampaikan kepada mereka saat Xiaoyan keluar. Di sisi lain, Yao Lao tidak seoptimis Feng Zunzi sebelum akhirnya ia berkata untuk jangan bahagia terlalu dini. Saat ini peninggalan kuno ini telah menarik cukup banyak ahli dari faksi di benua. Selain itu, tempat itu berada di dalam wilayah binatang buas dan bukan hal yang mudah untuk mengeluarkan harta karun seperti itu dari dalamnya. Pada saat itu, sisa-sisa kuno yang terakhir akhirnya dibanjiri dengan darah. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli dozong atau dozun yang meninggal di sana. Ekspresi Feng Zunzi menjadi sedikit serius ketika ia mendengar perkataan Yao Lao. Ia telah mengalami pertempuran sisa-sisa kuno pada saat itu dan secara alami tahu betapa intens dan kejamnya pertempuran semacam itu. Sementara itu, Xiaoyan melirik kedua orang tua tersebut sebelum akhirnya bertanya ada apa dengan sisa-sisa kuno ini. Mata Feng Zunzi pun seketika melihat ke sekelilingnya sebelum berkata agar mereka lebih baik turun dahulu sebelum membicarakannya. Cukup banyak hal yang terjadi di dataran tengah selama setahun ini saat Xiaoyan tidak sadarkan diri. Setelah itu, ia bertukar pandangan dengan Yao Lao dan ia segera memberi isyarat tangannya ke arah Xiaoyan dan kelompok itu bergegas turun dari langit. Singkat cerita, setelah semua orang sampai di aula, Feng Zunzi pun segera menjelaskan. Sisa-sisa kuno seperti namanya secara alami adalah hal-hal yang diturunkan dari zaman kuno. Mereka yang masih bisa meninggalkan sisa-sisa setelah bertahun-tahun berarti bahwa pemilik sisa-sisa itu bukanlah orang biasa. Dari bagaimana sisa-sisa yang muncul di wilayah binatang terlihat lengkap pemiliknya mungkin adalah ahli puncak kelas Dosheng. Zaman kuno adalah era yang sama sekali berbeda dari saat ini. Secara alami akan ada banyak sisa yang tertinggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa sisa mungkin telah terkubur atau hilang pada waktunya. Namun akan ada juga beberapa yang tiba-tiba terungkap seperti sisa-sisa kuno yang ditemukan kali ini. Setiap kali sisa-sisa kuno ini muncul, hal itu akan membawa badai berdarah. Xiaoyan tentu menyadari betapa menariknya hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang elit di tingkat Dosheng. Itu sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi gila karenanya. Mantra api yang Xiaoyan latih adalah sesuatu yang Yao Chen dan Feng Zunzi telah menjalani pertempuran berdarah saat itu agar berhasil dibawa keluar dari sisa-sisa yang muncul pada saat itu.
Peninggalan kuno saat ini sepertinya lebih merepotkan daripada yang terakhir mereka ikuti. Hal itu dikarenakan tempat tersebut muncul di wilayah binatang dan itu adalah wilayah suku Magical Beast. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya Feng Zhenzi lanjut menjelaskan. Mereka telah mengirimkan para ahli dari Pavilion Bintang Jatuh untuk lebih memperhatikan saat-saat sisa-sisa kuno ini muncul. Awalnya mereka tidak berniat dalam tindakan seperti itu. Bagi mereka yang telah mengalami persaingan dari sisa-sisa terakhir, mereka memahami dengan jelas betapa kejamnya hal tersebut. Jika Pavilion Bintang Jatuh akhirnya terlibat di dalamnya, maka hal itu pasti akan menimbulkan masalah besar. Terlebih lagi Pavilion Bintang Jatuh saat ini pada dasarnya telah dimasukkan ke dalam daftar hitam dari Hall of Soul. Hall of Soul pasti akan mengalahkan mereka saat mereka terjatuh dan melenyapkan Pavilion Bintang Jatuh secara sepintas. Terlebih lagi saat ini Yao Chen belum memulihkan kekuatannya, oleh karena itu ia tidak akan bisa pergi. Tanpa bantuan ahli semacam ini mereka tidak akan bisa terjerat dengan Hall of Soul. Xiaoyan pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya Feng Zhenzi menegaskan namun mereka telah menemukan buah bayi jiwa di dalam sisa-sisa kuno tersebut. Dengan cara ini bagaimanapun mereka tidak punya pilihan lain selain terlibat dalam hal tersebut.